Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kita siang hari ini, gitu ya, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana pengaruh relay diferensial, gitu ya, relay diferensial terhadap sistem proteksi baik di generator, transmisi maupun di trafo, gitu ya. Jadi relay diferensial ini tidak hanya berada di transmisi, gitu ya, tapi juga ada di generator, ada juga di trafo, gitu ya. Nah, cara kerjanya yaitu adalah membandingkan arus input dan arus output. Nah, perbandingan ini adalah yang merupakan daerah pengamanannya. Jadi kalau misalnya kita di luar input dan outputnya, itu bukan merupakan daerah pengamanannya. Nah, kemudian yang kedua, relay ini harus bekerja ketika terjadi gangguan pada daerah yang diamankannya. Nah, tentu saja dia tidak boleh bekerja pada keadaan normal atau di luar daerah pengamanannya, yang tadi saya bilang, di luar input dan outputnya. Kemudian relay ini merupakan unit pengaman yang hanya bekerja pada daerahnya, sehingga disebut selektivitas mutlak, gitu ya. Nah, ini kira-kira bentuk bentuk skemanya, gitu ya. Saya gambarkan. Ini contohnya yang ada di generator. Ada generator, biasanya dia terdiri dari 3 belitan, gitu ya. Ini ada MCB, gitu. Nah, di sini untuk relay diferensial ini, gitu ya, dia akan bekerja masing-masing fasa dari generator tersebut, gitu ya. Nah, di sini ada arus input. Nah, terus kemudian di sini adalah relaynya, gitu ya. Oh, tadi geser. Kenapa tadi ini lari? Oke, ini untuk relaynya. Kemudian di sini adalah relay pembandingnya. Ini kita kodekan A, B, C gitu saja ya. Nah, nanti dari perbandingan ini, gitu ya, ada 3 istilahnya membandingkan arus ini, gitu. Nah, ini nanti kita akan sebut bahwa di sini adalah I1 aksen. Kenapa aksen? Karena I1 dan I2-nya, gitu ya, itu dia dari generator yang ada di sini, gitu ya. Ini I1, ini I2, gitu. Maka yang masuk ke dalam trafo arus untuk relay diferensial, gitu ya, ini adalah I2 aksen yang ada di sini, gitu. Sehingga untuk arus yang masuk ke dalam relaynya yang ada di sini, yaitu adalah I1 aksen
dikurangi I2 aksen. Nah, dari sini kita bisa tahu ketika I1 aksen yang masuk ke relay diferensial ini tentu saja dikurangi I2 aksen ini tidak sama dengan 0 gitu ya, gitu, maka relay beroperasi. Gitu. Jadi kalau 0 ya tidak beroperasi. I1 sama dengan I2 berarti ya. I1 sama dengan I2. Itu relay tidak beroperasi. Gitu. Jadi prinsipnya baik pada generator maupun pada saluran maupun pada trafo prinsipnya sama seperti ini. Jika perbandingan antara I1 aksen dan I2 aksen itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini kita punya NO, yaitu adalah jumlah lilitan pada relay RA, gitu ya. Terus kemudian NT ini jumlah lilitan pembanding relay RA dan RB ini sama gitu ya, RB dan RC. Itu, maka kita bisa buat syarat untuk trippingnya gitu ya. Nah, karena NT ini tadi RB dan RC, maka ini kita bagi dua. Ini ya, karena RB dan RC. Gitu ya, maka kita bagi dua. Nah, ini nilainya mutlak karena ini selisih. Saya kasih indeks biar Anda juga ingat. Mutlak karena selisih dan penjumlahan arus. Yang di sini selisih, yang di sini penjumlahan arus. Gitu ya. Atau kita bisa tulis bahwa I1 aksen dikurangi I2 aksen harus lebih besar dari K yang merupakan I1 aksen ditambah I2 aksen dengan K perbandingan NT per NO. Gitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan bahwa NT per NO ini adalah konstanta K seperti itu ya. Belitannya itu seperti itu. Perbandingan belitannya. Atau kita pindah ruas ke sini ya, 2I aksen dikurangi 2I2 aksen lebih besar dari K I1 aksen ditambah K I2 aksen I1 aksen 2 min K gitu ya, kita samakan ininya, nilainya, terus I2 aksen 2 plus K. Nah, sehingga kita punya persamaan perbandingannya, I2 aksen per I1 aksen harus kurang dari 2 min K, 2 plus K. Nah, nilai inilah yang nanti akan menjadi konstanta gitu ya, untuk melihat di mana tripping, daerah tripping maupun daerah bloknya gitu. Oke,
Kemudian untuk kondisi yang kedua, gitu ya, ketika I1 aksen min I2 aksen kurang dari K/2, I1 aksen ditambah I2 aksen seperti tadi gitu ya, maka I1 aksen 2 plus K kurang dari 2 min K I2 aksen. Atau kita punya persamaan sekarang untuk daerah yang kedua, yaitu adalah I1 aksen lebih besar dari 2 plus K 2 min K. Itu. Ini adalah daerah duanya. Sehingga kalau misalnya kita punya kurva dari I2 dan I1 dari nilai diferensial gitu ya. Misalkan di sini adalah daerah trip gitu ya. Daerah trip. Kemudian ini adalah nilai tengahnya. Ini daerah trip. Itu di sini adalah daerah blok. Trip artinya menutup ya. Kalau blok dia artinya terbuka gitu ya. Tidak beroperasi. Itu. Maka nilai yang ada di sini tadi ini adalah 2 plus K 2 min K. Nah, yang ada di sini 2 min K 2 plus K yang ada di sini. Ini kurvanya seperti itu. Jangan lupa di sini adalah nilai dari I2 aksen, I2 aksen, yang di sini adalah I1 aksen. Seperti itu. Nah, bisa juga kalau misalnya kita area yang ada di sini, ini bisa ditambah jika ada I-pickup relay. I-pickup relay-nya macam-macam, bisa relay direksional maupun relay OCR. Gitu. Maka I-nya bisa ditambahkan arusnya yang ada di sini. Gitu. Kalau enggak ya dua saja, hanya trip daerah sana, blok daerah sini, gitu saja bisa. Gitu ya. Tapi kalau kita ingin nilai tertentu, trip sama bloknya itu pada daerah tertentu seperti ini gitu ya. Nah, ini kita harus pakai dua pembatas. Tapi kalau misalnya atas strip, bawah blok gitu, maka kita tidak menggunakan persamaan yang B ini. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya untuk bus protection gitu ya. Atau transmisi. Maka kita menggunakan perbandingan relay diferensial ini gitu ya. Yang terdiri dari beberapa bagian gitu ya. Jadi kalau misalnya CR ya. Contohnya seperti itu, bisa juga CB. Nah, ketika kita punya relay diferensial di sini, gitu ya,
Terus kemudian di sini juga ada relay diferensialnya. Oh, maaf, ada CT-nya gitu ya. Ini juga sama untuk CT-nya. Maka perbandingan dari input dan output untuk CT-nya ini gitu ya, itu kita akan melihat dari konfigurasi masing-masing bus yang ada di sini. Jadi kalau misalnya di sini adalah untuk relaynya warna biru, nanti kalau beda Anda kebingungan. Nah, ini misal relay A gitu ya. Persamaannya adalah I1 aksen ditambah I2 aksen min I3 aksen gitu ya. Maka dia akan masuk ke sini. Terus kemudian dari sini akan masuk ke RB. Ini akan disamakan, baru kemudian nanti yang di sini ini akan masuk ke RC. Dari sini tentu saja nanti akan ada RD. Itu ya. Jadi Anda paham bahwa di sini adalah perbandingan untuk trafonya, trafo arusnya gitu. Sedangkan di sini nilainya adalah di 2 aksen gitu ya. Oh, ini belum disambungkan tadi. Nah, sedangkan di sini adalah I1 aksen, sedangkan yang ada di sini adalah I3 aksen. Gitu. Otomatis yang masuk ke RB 2 aksen, yang masuk ke RC adalah I1 aksen. Nah, RD ini adalah I3 aksen gitu. Nah, ini input gitu ya. Ini output. Gitu. Jadi penjumlahan dari input dikurangi semua dari output gitu ya. Penjumlahan input dikurangi output gitu. Sistemnya seperti itu. Nah, itu di transmisi gitu ya. Kemudian untuk di trafo itu ini prinsipnya sama kayak di generator tentu saja, karena prinsip fasa netralnya gitu ya, itu juga sama untuk input dan outputnya itu juga sama gitu. Nah, cuma karena di sini ada perbandingan antara N1 banding N2 gitu ya, untuk di sisi trafonya, maka I-nya ini juga harus nanti mengikuti perbandingan dari trafonya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini misal adalah 1 banding N1, ini adalah 1 banding N2 gitu ya. Maka untuk relay diferensialnya ini juga harus mengikuti perbandingan belitan yang ada di trafo gitu ya.
Kemana one not? Oh, restart. Ini RA, ini RB, ini RC. Itu ya, dengan nilai RA yaitu tadi adalah I1 aksen dikurangi I2 aksen. Gitu ya. Nah, ininya yaitu adalah relay diferensial atau kode 87. Gitu. Nah, di sini tentu saja nilainya adalah I1 aksen, yang di sini adalah I2 aksen. Gitu ya. Maka dengan perbandingan tadi untuk lilitan trafonya, maka di sini adalah I1 aksen yaitu 1/N1 dan I2 aksen itu adalah I2/N2, gitu ya. Maka untuk I1 aksen dikurangi I2 aksen, maka ini N1 per I2/N2, gitu ya. Ini ingat juga bahwa I1 per I2 sama dengan N1 per N2 N1. Ini trafo ya. Ini rumus trafo untuk perbandingan arus gitu ya. Maka ini adalah I1 per N2, N1 I1. Nah ini perbandingan belitannya dari N1 tentu saja ini adalah belitan trafo daya primer. N1 ini belitan trafo CT primer. Beda ya, current trafo dan trafo dayanya. Nah, kemudian dari I1 ini 1/N1, N1 per N2, N2, gitu ya. Nah, maka besarnya ini adalah 1/N1, N2, N1, N2, dengan kita ingat bahwa N2 per N1 perbandingannya ini berbanding terbalik ya, N1 per N2. Nah, dari sini ini dicoret ya. Ini sama dengan 0. Gitu. Maka nilainya juga sama. Maka I1 aksen min I2 aksen itu juga harus sama dengan 0. Meskipun perbandingannya digunakan seperti ini, gitu ya, dengan penurunan rumus ini, tetap bahwa rumusnya yaitu adalah I1 aksen dikurangi I2 aksen, itu harus sama dengan 0, gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga sama, bahwa kalau misalnya kita punya perbandingan dari transmisi gitu ya, tadi di bus protection. Nah, itu komunikasinya bagaimana gitu ya? Komunikasinya menggunakan bisa menggunakan
komunikasi optik maupun komunikasi wireless gitu ya. Bisa juga menggunakan komunikasi kabel yang berkomunikasi antara dua buah relay ini gitu ya. Jadi sistem yang ada di sini itu tidak kabel yang terhubung secara fisik gitu ya, dia hanya diperlukan komunikasinya saja cukup gitu ya. Nah, kawat pilot ini bisa tadi berubah, saya bilang optik, bisa juga wireless, bisa juga menggunakan kawat tembaga. Nah, di transmisi ini karena panjang gitu ya, maka harus menggunakan komunikasi yang dia tadi bisa melihat bagaimana kondisi perbandingan arus yang ada di satu saluran dan saluran yang lain gitu ya. Nah, itu dikirimkan kondisinya itu menggunakan sistem komunikasi ini. Nah, untuk ketiga daerah ini hanya menggunakan relay supaya setiap saluran komunikasi cukup dipasang satu pasang saja. Nah, terus kemudian supervisi atau pengawasan untuk dari orang gitu ya, manusia itu diperlukan juga untuk mengontrol bahwa saluran komunikasi itu tidak terganggu. Nah, prinsip operasi yang digunakan ini tadi, yaitu yang pertama adalah circulating current yang tadi kita bilang ini ya, arus yang berada pada CT gitu ya, circulating current, kumparan penahan dan kawat pilot. Kumparan kerja tidak dilalui arus. Kumparan kerja yang ada di sini tadi ya, ini adalah tadi kumparan kerja. Gitu. Kumparan kerja itu tidak dilalui arus. Opposed voltage atau tegangan yang berbalikan tadi, seperti halnya yang ada di trafo gitu ya. Tidak ada gangguan, arus mengalir hanya di setiap CT dan kumparan penahan di setiap sisinya pada kawat pilot, dan kumparan kerja tidak dilalui arus juga gitu ya. Nah, ini contoh yang lain jika misalnya menggunakan daerah yang diproteksi itu bisa dihubungkan gitu ya, kita bisa menggunakan trafo isolasi. Itu untuk mengisolasi antara saluran satu yang ada di sini, yang ada di sebelah kiri input, dengan saluran 2 yaitu output gitu. Nah, trafo penjumlah ini untuk menggabungkan arus dari ketiga buah fasa gitu ya. Nah, trafo isolasi ini digunakan untuk memisahkan antara input dan output. Nah, ini prinsip kerja circulating current tadi yang sebenarnya sudah saya gambarkan sama gitu ya. Itu ini trafo 87 ini adalah relay diferensial gitu ya. Jadi ketika arus yang masuk ke sini itu bekerja gitu ya. Tadi kumparan kerja ini tadi tengah sama bentuknya seperti ini ya. Nih, tadi RA ini adalah kumparan kerja gitu ya. Nah, ini ada kumparan penahan. Jadi kumparan kerja dan kumparan penahan ini semuanya ini adalah 87 ini ya. Kumparan penahan ini adalah RB dan RC gitu ya. Relay diferensial. Nah, kondisi dari kerja antara kumparan kerja dan kumparan penahan ini dikomunikasikan menggunakan kawat pilot gitu ya, untuk penjumlahan arus I1 aksen, I2 aksen gitu ya. Itu sama seperti halnya persamaan yang ada di sini gitu ya. Tapi fisiknya Anda bisa bayangkan bahwa untuk kumparan kerja, kumparan penahan itu tidak harus pada satu tempat yang sama gitu ya. Dia bisa berjauhan. Hanya kondisinya ini dikirimkan melalui komunikasi.
Ini untuk di materi relay direksional, gitu. Tapi untuk circulating current untuk di differential relay itu kondisinya seperti ini. Ini ada contoh satu lagi. Terdapat relay diferensial pada generator, gitu ya. Bentuknya seperti ini kira-kira. Gitu. Kemudian generator di ground, gitu ya. Besar arus yang ada pada trafo CT, gitu ya. Ini adalah 340 J 0,1. Yang di sini adalah 340 plus J 0, gitu ya. Jadi magnitudenya sama, gitu. Terus kemudian minimum pickup-nya, minimum pickup relay, yaitu adalah 0,1 ampere dengan toleransi 10%. Asumsi arus pada CT yaitu adalah 300 berbanding 4. Gitu ya. Apakah relay beroperasi atau tidak? Nah, gitu ya. Jadi kasusnya seperti itu. Oke. Kita punya arus I satu aksen, gitu ya. I satu aksennya yaitu tadi adalah 340 plus J 0,1. I dua aksennya yaitu adalah 340, karena J 0 ya udah 340 aja. Gitu ya. CT rasio yaitu adalah 300 berbanding 4. Nah, dengan rumus I1 aksen min I2 aksen dibagi K, gitu ya. Kita menggunakan satu pickup relay aja ya, satu daerah saja ya, gitu ya. Ini J 0,1 karena udah ini ya 340 kurangi 340, ini adalah 300/4, gitu ya. Maka nilainya yaitu adalah 0,4 dibagi 300. 0,001 kalau nggak salah. Gitu. Sedangkan untuk daerah yang kedua, itu ya, I1 aksen ditambah I2 aksen dibagi 2K, itu sama dengan 680 plus J 0,1, 2 kali 300/4. Besarnya yaitu adalah 680 kali 4, 600, sama dengan 4,53. Gitu ya. Jadi daerahnya antara 0,001 dan 4,53. Ini bukan ampere ya, tapi perbandingan ya. Gitu. Sedangkan untuk NT per NO-nya itu 0,1. Nah, I-pickup-nya
Ini juga sama, yaitu adalah 0,1 ampere. Maka karena kita punya E pickup gitu ya, tadi kalau kita punya E pickup maka kita tambahkan E pickup-nya gitu ya. Maka I pada relay diferensial gitu ya, sama dengan NT per NO I1 aksen plus I2 aksen per 2K ditambah I pickup gitu ya, atau 4,53 kali 0,1 ditambah 0,1, hasilnya adalah 0,553 ampere. Nah, 0,553 ini gimana? Sehingga karena 0,553 ini masih lebih besar gitu ya, masih lebih besar I1 aksen min I2 aksen dibagi K gitu. Terus kemudian ini adalah 0,553 gitu ya. Terus di sini tadi ada berapa? I1 aksen ditambah I2 aksen per 2K gitu ya. Nah, ini kan tadi kondisinya di sini tadi trip, ini blok, ini trip. Nah, maka kondisinya ya kan di sini tadi kondisinya 0,001, 0,553. Ini adalah 4,53. Nah, maka relay tidak beroperasi. Gitu ya. Gitu. Seperti itu. Relay diferensial kita tidak beroperasi karena berada pada daerah antara trip dan trip gitu. Oke, seperti itu untuk relay diferensial. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.